Halo pemirsa Jopo TV, apa kabar? Saya Dista Nugraha bersama Anda dalam Bincang-Bincang. Membahas Kabupaten Sidoarjo, salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk lebih dari 2 juta jiwa, penopang kota Surabaya sebagai ibu kota provinsi yang juga punya dinamika yang cukup dinamis di Kabupaten Sidoarjo ini pemirsa. Kawasan industri, permukiman, bahkan UMKM-nya juga terus dikembangkan. Ada berbagai macam program dari Bupati Sidoarjo yang juga akan dilakukan di 2026. Lalu bagaimana peran DPRD Kabupaten Sidoarjo sebagai pengawal dan juga pengawas dari program-program ini agar bisa berjalan dengan baik dan ujung-ujungnya tentu adalah mensejahterakan masyarakat Sidoarjo itu sendiri. Saya bersama dengan salah satu anggota Dewan DPRD Kabupaten Sidoarjo sebagai Wakil Ketua DPRD Sidoarjo. Saya bersama dengan Pak Wari Andono. Pak Wari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita bakal banyak kupas Sidoarjo. Ini saya udah lama nggak bahas tentang Sidoarjo soalnya. Pak Wari ini kebetulan bersama saya dan pemirsa kalau kita tahu 2025 sudah berjalan Pak. Sekarang sudah masuk 2026. Saya ingin tahu dulu evaluasi Pak Wari sendiri di Sidoarjo dengan program-programnya sepanjang 2025 seperti apa? Iya, pertama kita terima kasih sekali sebagai anggota DPR dengan pemerintah dari Kabupaten Sidoarjo. Kenapa? Karena apa yang sudah dilakukan sepanjang tahun 2025 kami anggap sudah luar biasa ya. Walaupun ada evaluasi atau kendala yang perlu banyak kita sampaikan, namun secara garis besar ya kita ucapan terima kasih ya. Karena beliau sudah mampu di dalam rangka berperan untuk membangun Sidoarjo. Nah, ini yang paling penting itu. Yang kedua, perlu saya sampaikan bahwa dari kegiatan-kegiatan yang ada pasti tentunya harus ada evaluasi. Ya, dari evaluasi dari DPR, dari kasat mata DPR, keterkaitan dengan pengawasan, ini yang perlu menjadi catatan besar, menjadi sesuatu yang dipertimbangkan kembali di dalam rangka untuk mengurai perkembangan pembangunan untuk tahun 2026. Nah, senyampang ini masih awal tahun, maka perlu kami sampaikan supaya tidak terulang kembali di tahun 2026. Salah satu contoh yang menjadi pemikiran kita dan gagasan kita bahwa pembangunan yang ada di tahun 2025 ini pertama khusus yang ada tentang contoh adalah betonisasi. Betul. Ya. Betonisasi ini juga luar biasa, sudah bisa dilaksanakan dengan baik walaupun ini ada menyisakan pada beberapa yang masih terlambat di dalam rangka pelaksanaan. Nah, kenapa terlambat? Nah, ini yang harus kita bicarakan, yang harus kita sampaikan kepada Bupati. Pak Bupati, saat ini di awal tahun 2026, pertama, dalam rangka untuk pengadaan barang dan jasa, sebaiknya itu jangan dilakukan di akhir tahun menjelang tutup tahun. Tapi kalau bisa, dan sebaiknya, bukan kalau bisa, sebaiknya pelaksanaan lelangnya dan sebagainya itu pengadaannya minimal di triwulan kedua. Sehingga tidak berkejaran dengan waktu masa hujan. Kalau di akhir tahun ini kan musim pasti hujan. Nah, gitu ya. begitu digelar, hujan turun. Nah, ini persoalan. Jadi satu itu saya harap Bupati harus bisa melaksanakan lelang di awal tahun, di awal-awalan. Yang kedua, yang diberikan pemenang sebagai pemenang, jangan hanya 1-2 orang saja. Oke. Ini catatan buat kami. Ya, karena kami mengevaluasi di beberapa titik hanya dua bendera, 2 CV, 2 PT dan sebagainya, hanya itu aja. Sehingga tentunya kalau ada beberapa titik ini hanya 1 PT atau 1 pemenang, maka ini dikhawatirkan terjadi kekurang pembiayaan. Ya, karena pembiayaannya adalah besar, maka tentu akan terjadi kurang pembiayaan. Sehingga catatan-catatan ini kalau dibagi ada 10 titik, ada pemenang 10 dan sebagainya, maka mereka berlomba-lomba untuk memperbaiki, artinya berlomba-lomba untuk berjuang untuk baik. Kan gitu. Tapi kalau pemenangnya cuma 1, mereka hanya ngepaskan waktu, ngepaskan. Merasa nggak ada saingan juga. Merasa nggak ada saingan, sehingga kerjanya juga yang penting selesai. Nah, ini adalah evaluasi yang harus dilakukan oleh Pak Bupati, oleh pemerintah daerah,
Dan kepada bagian OPD pemangku juga begitu. OPD pemangku ini saat ini kalau kami melakukan pengawasan terhadap program itu kayaknya kurang respon. OPD-nya. Nah, maka OPD yang semacam seperti ini juga harus dievaluasi juga. Ya, nah, Pak Bupati harus bisa mengevaluasi OPD yang tidak taat dengan regulasinya kan itu. Nah, kemudian hal lain bagi para PT pelaksana yang sudah melakukan yang sudah one prestasi. Artinya sekarang saat ini kan terjadi seharusnya selesai tapi pada akhir Desember mereka memperpanjang waktu sampai 50 hari. Berarti ini kan tidak komitmen dengan waktu yang sudah disiapkan. Ya. Nah, yang one prestasi ini diharapkan harus ada keberanian pemerintah daerah. Jangan diberikan pekerjaan kembali di tahun berikutnya. Kan itu. Nah, ini kalau seperti ini nanti akan bagus. Nah, sudah nyata-nyata kalau PT ini sudah tidak bisa melaksanakan dengan tertib, dengan sesuai dengan waktu yang sudah disiapkan tidak selesai kok dikasih lagi. Padahal masih banyak para kontraktor yang lebih militan, yang lebih solid, yang lebih kuat pendanaannya dan sebagainya. Nah, unsur-unsur ini yang harus dievaluasi oleh pemerintah daerah. Ini sepanjang kami melakukan pengawasan di dalam waktu tahun 2025 ini. Ini tentu dari berbagai macam proyek yang berjalan, ya. Nggak semuanya terkendala memang. Ya, tidak semuanya. Dari yang terkendala atau mungkin ada hambatan-hambatan ini. Evaluasinya seperti itu. Ya. Saya ingin ke poin yang pertama dulu ketika Pak Wari tadi menyebutkan bahwa harusnya bisa dari awal-awal tahun pemerintah kabupaten bisa segera untuk mengerjakan proyek-proyek memang sudah dianggarkan begitu, tidak mengejar di akhir tahun. Respon dari pemerintah kabupaten sendiri seperti apa Pak ketika Dewan menyoroti perubahan sistem ini? Ya, pemerintah daerah mengatakan bahwa selama mampu ya nggak apa-apa. Nah, kalau memang itu menjadi suatu persoalannya, maka supaya bisa dilaksanakan dengan baik, ya pemenangnya jangan 2-1, 1-2, tetapi dari berbagai unsur, berbagai PT, berbagai kontraktor dimenangkan secara semua di satu titik, satu PT. Maka selesai semua. Bergeraknya bareng. Bareng. Lah sekarang bergeraknya bareng tapi pekerjanya cuma satu. Pelaksananya cuma satu, pelaksananya yang melaksanakan. Padahal lu harus membiayai titik ini, membiayai titik sana, membiayai titik ini. Ini kan tidak mungkin. Nah, ini berarti kami memberi masukan evaluasinya. Ya kalau memang seperti itu bahwa tergantung kepada pemenang, saya yakin bisa melaksanakan, maka yang harus dilaksanakan. Ya jangan satu kontraktor, harus berbagai kontraktor ini yang harus setidaknya kalau itu bisa diterapkan saja, satu permasalahan sudah bisa terpecahkan. Betul. Dan harapannya memang tidak ada lagi proyek-proyek yang tidak sesuai target dalam penyelesaiannya. Saya ke informasi atau bahasan berikutnya usai jeda, pemirsa tetap bersama kami dalam Bincang-Bincang. Ya, ketika ada permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan, tentu menjadi pengawasan dari pihak DPRD termasuk di Kabupaten Sidoarjo juga untuk bisa mengawasi dan memberikan solusi. Dan harapannya di 2026, apa yang menjadi catatan di 2025 tidak terulang kembali. Lalu apa yang ada di 2026? Saya kembali bersama dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Pak Wari Handono. Pak Wari, 2026 anggaran untuk APBD Kabupaten Sidoarjo seperti apa? Dan porsinya bagaimana nih? Kalau masyarakat mungkin biasanya yang kasat mata adalah untuk infrastruktur, pengendalian banjir seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan secara garis besar, Pak Wari. Untuk APBD tahun 2026 memang sebanding atau seimbang antara kegiatan infrastruktur, terutama penanganan banjir, tentang pendidikan, tentang kesehatan, terutama stunting, ini juga menjadi tinjauan juga karena keseimbangan perlakuan terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten Sidoarjo ini sudah diatur dengan Perda APBD tahun 2026. Nah, tentu hasil keputusan kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD ini yang harus kita sama-sama mengawasi dan juga melaksanakan. Nah, tentu hasil keputusan kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD ini yang harus kita sama-sama mengawasi dan juga melaksanakan. Nah, tentu hasil keputusan kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD ini yang harus kita sama-sama mengawasi
di dalam rangka pelaksananya. Senyampang ini masih awal tahun, maka apa yang akan dilaksanakan di dalam Perda tahun 2026 di dalam perencanaannya harus disiapkan yang matang, terutama di dalam perencanaannya. Sehingga pada saatnya pelaksanaan nanti sampai dengan akhir tahun maka akan berjalan dengan baik. Contoh kalau kita ngomong masalah banjir. Banjir Sidoarjo sudah mulai saat ini sudah tidak sedahsyat yang awal-awal yang tahun kemarin. Artinya ada genangan, tapi begitu habis hujan selesai, maka genangan itu sudah habis. Jadi itu berarti ini sudah mulai terurai tentang pengurangan tentang genangan air. Ada master plan banjir yang sedang dilakukan oleh Kabupaten Sidoarjo, yaitu yang ada di sisi utara itu sedang dibikin namanya embung di daerah Tambak Sawah. Ini juga mengantisipasi kalau ini embung ini sudah jadi maka daya tampung air yang dari atas turun ke bawah bisa ditampung di dalam embung itu yang ada di daerah Tambak Sawah. Termasuk juga yang ada di tengah. Yang ada di tengah itu adalah master plan-nya ada di desa Kedung Peluk. Sekarang juga sedang dibangun tentang embung itu juga. Ya, walaupun masih proses tahapan pembangunan. Nah, ini juga akan mengurai. Ya. Dan yang terakhir adalah yang di sisi selatan yang ada di daerah Tanggulangin. Kalau Tanggulangin ini yang akan bisa dilakukan hanya dengan rumah pompa karena memang di sana tidak bisa dilakukan dengan embung karena lebih tinggi yang sisi atas daripada yang di bawah sehingga tidak bisa ngalir sehingga mentok maka harus diambil dari pompa itu. Nah, master plan ini kalau ini dilakukan dengan baik dan sungguh-sungguh oleh pemerintah daerah, apalagi ini nanti kerjasama artinya juga dapat bantuan dari anggaran pemerintah pusat, maka ini insya Allah saya yakin bisa mengatasi banjir Sidoarjo. Tinggal bagaimana komitmen bersama pemerintah daerah, DPR-nya, masyarakatnya dan semuanya bersama-sama bagaimana ini untuk bisa berjalan dengan baik cara menangani banjir. Itu salah satu hal yang menjadi pemikiran pemerintah daerah. Saya yakin Bupati ini sudah memikirkan dan sudah luar biasa. Karena kontrol-kontrolnya, sidak-sidaknya sudah mengarah untuk kebaikan-kebaikan bersama. Kalau dilihat dari tayangan yang ada di televisi, Pak Wari itu tadi banyak sekali memang pembangunan jalan kabupaten di Sidoarjo ini sekarang sudah beton gitu ya, langsung dilakukan beton. Gimana dengan 2026 Pak? Masih akankah jalan-jalan kabupaten ini beton? Betonisasi masih berjalan. Masih berjalan. Terutama tidak hanya program pemerintah daerah, tetapi kami dari DPRD pun juga memberikan support juga kaitannya dengan anggaran dan pokok pikiran DPRD. Sehingga kami mengarahkan pada pokok pikiran DPRD sebaiknya diarahkan untuk jalan-jalan, peningkatan jalan terutama khususnya betonisasi. Kalau setiap anggota DPRD banyak menggunakan peningkatan jalan untuk betonisasi maka akan selesai sehingga seluruh dapil yang ada di DPRD, yang ada di Kabupaten Sidoarjo semua dengan sistem pokok pikirannya betonisasi selesai sudah. Di samping anggaran APBD yang murni yang diprogramkan oleh pemerintah daerah. Karena itu tentu kami mengharapkan jangan sampai lepas atau jangan sampai tidak dianggarkan kembali tentang betonisasi karena ini manfaatnya luar biasa. Manfaat satu pertama adalah dalam rangka untuk penertiban bangunan-bangunan liar yang ada di pinggir jalan, di pinggir sungai. Ini salah satunya kalau ada betonisasi ini habis rapi gitu. Ini salah satu keuntungan. Yang kedua, bahwa keuntungan betonisasi ini jalan sehingga lebar ya, lebar sehingga bisa kelihatan bagus dan yang ketiga bahwa kapasitas kemampuan betonisasi ini untuk kendaraan berat mampu ya. Seperti contoh kalau mudah rusak juga. Rusak seperti contoh katakanlah di daerah Waru. Waru itu adalah sebanyak adalah home industry, ya, besi. Maka angkutannya adalah
angkutan yang besar-besar. Nah ini kalau sekarang sudah dilakukan betonisasi dan sekarang hampir selesai, kan ini harus dilanjutkan karena baru sebagian yang dilakukan, maka harapannya selesai sampai ke timur, sampai ke daerah Tambak Sawah, maka tuntas dan itu akan bagus. Ini tapi kalau bicara tentang kalau Waru memang mungkin bisa dikatakan kawasan yang cukup padat dan merata, tapi bagaimana dengan daerah-daerah yang mungkin secara lokasi bisa dianggap cukup terpencil di Sidoarjo, Pak? Apakah juga bisa terjangkau oleh pembangunan-pembangunan ini, Pak? Terjangkau, Pak. Kami kemarin sudah banyak berjalan, saya juga sendiri merasa kaget ya, begitu jalan ke pelosok di daerah Tulangan, daerah Kerembung, daerah Tarik, ternyata di sana juga hampir sebagian besar jalan kabupatennya sudah betonisasi, yang merupakan jalan kabupaten. Dan itu bagus ya, luar biasa. Saya lihat itu artinya berarti apa? Berarti pemerataan pembangunan Sidoarjo tentang betonisasi sudah mulai merata kan. Ya. Dan ini masih akan terus dilanjutkan di 2026. Terus, ya kita anggarannya ada, bahkan ada. dari pokok-pokok pikiran dari anggota Dewan pun juga diarahkan ke sana. Baik, saya masih akan bersama dengan Pak Wari Andono sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, pemirsa, untuk membahas terkait dengan Sidoarjo ini akan seperti apa di 2026. Usai jeda kami kembali. Kembali dalam bincang-bincang, Mirsa, kami masih membahas terkait dengan mengawal pembangunan dan aspirasi Kota Delta. Saya bersama dengan Pak Wari Andono, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo. Kita sudah membahas terkait dengan pembangunan, bagaimana juga mengendalikan banjir, termasuk jalan-jalan kabupaten di Sidoarjo yang sudah banyak yang dilakukan betonisasi. Saya kembali bersama dengan Pak Wari. Pak Wari, kalau bicara tentang kualitas gitu ya, kita tadi udah singgung bahwa kendala-kendala 2025 ada beberapa proyek yang tidak sesuai target gitu. Pak Wari, apakah juga melihat proyek-proyek yang mungkin selesai tapi kualitasnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan? Dan bagaimana ketika kondisi itu muncul, apa penanganannya, Pak? Ya, terkait dengan masalah kualitas. Ya, memang kalau perencanaannya terlalu mepet, maka di dalam pelaksanaannya juga asal-asalan. Artinya yang penting jadi kan begitu. Di dalam rangka saat ini, kita masih punya pengawasan, masih punya fungsi pengawasan, karena mereka itu para kontraktor ini saat ini kan masih di dalam rangka tenggang waktu untuk pemeliharaan. Jadi saat ini kami harapkan kepada seluruh stakeholder termasuk DPRD, di Komisi C, ayo kita turun ke lapangan. Kita awasi, kita lihat bagaimana sejauh mana pembangunan itu. Ya, kalau memang saat ini memang ada sesuatu yang masih belum benar atau belum baik, karena masih dalam waktu pemeliharaan, maka masih punya kewajiban kontraktor untuk melakukan pembenahan. Nah, sebetulnya saat ini, karena masih ada waktu untuk melakukan evaluasi supaya bisa diperbaiki oleh kontraktor, ya kita harus rame-rame turun ke lapangan untuk melihat hasil kontrak yang sudah atau hasil pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh kontraktor ini, apakah sudah sesuai dengan perencanaan, sesuai dengan RAB-nya, sudah sesuai dengan perencanaan. Kalau sudah sesuai, ya sudah, nggak masalah. Tapi kalau yang tidak sesuai, kurang bagus, harus diperbaiki. Nah, tugas kita di sana masih ada waktu, jadi masih tidak kehilangan momen, saya kira. Kehilangan momen. Karena memang kalau Pak Wari sendiri melihat dari proyek-proyek yang adakah mungkin yang Pak Wari merasa bahwa justru ini menjadi salah satu proyek pembangunan yang cukup berhasil gitu, Pak? Kalau kita mungkin sebagian yang kemarin lihat yang masih tidak sesuai target lah atau apa, tapi mungkin Pak Wari sendiri melihat ada beberapa proyek yang cukup bagus dan memuaskan hasilnya. Ada di bagian mana, Pak? Kalau yang memuaskan sampai hari ini kami belum begitu melihat karena belum tinjau langsung ya dengan akhir tahun ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita akan tahu yang sangat bisa katakanlah kita bisa menilai memuaskan kan gitu. Mungkin bisa menjadi contoh juga gitu ya ke depannya. Makanya kita bisa dicontoh sehingga nanti kita tunjukkan ini loh yang benar seperti ini. Nah, makanya tadi saya sampaikan, ayo kita DPRD turun rame-rame untuk melihat pengawasan ini, melekat kepada DPR bahwa
fungsi pengawasan ini ada. Ya, nah, di seluruh anggota DPR 50 orang pun punya kewajiban untuk di dalam rangka tugas pengawasan ini. Sehingga nanti kalau ada yang baik ya dikatakan baik. Ya kan gitu. Sudah memuaskan dikatakan memuaskan. Kalau yang tidak baik, ayo kita berikan kesempatan kembali kepada kontraktor untuk memperbaiki. Sehingga dengan semacam seperti itu kita akan fungsi pengawasannya akan berjalan. Karena selama ini yang saya tahu ada beberapa betonisasi sudah selesai tapi belum bisa dikatakan bagus karena di sisi antara judit dengan betonisasi ini masih ada celah yang belum tuntas ya. Artinya masih ada lubang yang belum ini kan kalau ini dilalui pengendara rodanya minggir ambles. Nah, ini kan harus dicarikan solusi. Apakah itu masih menjadi kewenangan daripada kontraktornya, apakah itu tidak masuk di dalam anggaran perencanaan itu? Nah, kalau tidak masuk di dalam anggaran perencanaan itu, ya itu harus dilakukan oleh PU itu. Harus direncanakan supaya ini antara sisi judi dengan beton ini ada celah ini bisa bermanfaat. Ya. Karena ini ada yang 2 meter, ada yang 1 meter, walaupun tidak sama. Ya. Ini kalau tidak dimanfaatkan, maka lama-lama kalau dibiarkan akan tumbuh yang namanya bangunan liar berada di situ. Nah, ini yang terulang kembali. Ya. Ini yang harus bersama-sama kita awasi. Pemerintah daerah juga harus memikirkan itu. Kita juga harus mendorong supaya pemerintah daerah melakukan itu. Tapi bagaimana pola komunikasi antara Pak Wari sebagai anggota dewan juga di sini, lalu bersama dengan pemerintah dan bahkan melibatkan masyarakat Pak untuk sama-sama mengawasi sebenarnya. Karena masyarakat kan merasakan langsung gitu. Kita hasilnya. DPR sering melakukan sidak bersama dengan Pak Bupati. Kemudian kita mengundang unsur masyarakat untuk melihat langsung apakah ini sudah betul atau tidak. Lah, dari fungsi pengawasan itu yang kita lakukan. Kalau dapil saya, begitu Pak Bupati datang, pasti saya akan hadir di sana. Sehingga kita melihat, kita undang masyarakat ini sudah baik atau belum. Kemudian ada beberapa daerah yang mengusulkan, Pak ini sebaiknya begini, seperti ini. Ada seperti itu. Karena ini tidak layak, karena ini ada yang seperti itu. Nah, makanya yang saya sampaikan tadi itu, bahwa bagian daripada evaluasi yang sudah ada, bahwa kegiatan betonisasi saat ini banyak yang masih meninggalkan beberapa pemikiran kemudian kan gitu. Ini yang menjadi perhatian. Mumpung Pak Wari bahas terkait dengan dapilnya karena saya tahu Pak Wari ini dapilnya Kecamatan Waru dan Gedangan. Pak Bupati kapan hari juga sambang ke Waru dan menemukan banyak bangli juga Pak yang menjadi salah satu faktor sungai ini menyempit dan akhirnya banjir gitu. Apa rencananya untuk penanganan bangli ini Pak? Karena kan tentu melibatkan masyarakat yang sudah tinggal di sana juga. Begitu. Bangli ini wajib untuk dilakukan penertiban. Karena kalau tidak dilakukan penertiban, maka di dalam rangka melakukan normalisasi air, ataupun di dalam rangka untuk menentukan sepadan sungai, ataupun sepadan jalan, ini juga dipandang juga tidak elok kan begitu. Maka kami DPR selalu memberikan masukan kepada Pak Bupati, ayo Pak Bupati, bangli kita tertibkan, kita atur, kalau memang dicarikan solusi, berarti artinya tidak ada penertiban saja, tapi dicarikan solusi, dicarikan tempat yang bisa dipakai untuk mereka semua. Jadi win-win solution dilakukan kan gitu. Itu ada rencana dilakukan di 2026 ini Pak? Saya kira ada. Dan kita programan bersama dan saya mendukung penuh dengan perencanaan itu. Tapi yang jelas bahwa sebanding antara penertiban dengan penataan. Oke. Penting itu ya Pak? Penting, sangat penting. Sebanding dengan penertiban dan juga penataannya. Karena memang ujung-ujungnya harusnya untuk bisa diambil manfaatnya untuk masyarakat banyak di kawasan tersebut, termasuk yang ada di Waru, supaya banjirnya juga bisa dikurangi. Saya masih akan lanjutkan berbincang bersama dengan Pak Wari Handono usai jeda pemirsa.
Kembali dalam bincang-bincang pemirsa, Kabupaten Sidoarjo juga memiliki perda terkait dengan peredaran miras dan rokok ilegal. Ini juga menjadi fokus perhatian. Saya ingin langsung mengkonfirmasi kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Pak Wari. Gimana dengan perda untuk miras dan juga rokok ilegal? Karena kan ini juga bisa dikatakan cukup meresahkan juga kalau peredarannya bisa terus terjadi dan tanpa pengawasan, Pak. Ya, terkait dengan Perda Sidoarjo tentang miras, tentang rokok ilegal, itu dituangkan di dalam Perda 10 tahun 2013. Sebetulnya perda ini harus segera direvisi kembali. Saya sampaikan masukan kepada OPD Pengampu, ayo kita segera merevisi Perda 10 2013 ini supaya lebih relevan dengan kondisi saat ini. Karena itu perda ini sudah lama sekali. Kenapa saya menyampaikan ini harus ada perubahan? Karena fungsi daripada penertiban dan pengamanan lingkungan terkaitannya dengan penindakan rokok ilegal dan minuman keras, ini ada di Satpol PP, tapi fungsi Satpol PP ini saat ini tidak kurang greget karena aturan yang dipakai abu-abu. Jadi membatasi ruang gerak Satpol PP. Membatasi ruang gerak Satpol PP. Kalau tidak ada surat dari OPDA, maka Satpol PP tidak dapat bergerak. Karena Satpol PP tugas pokok fungsinya adalah penegakan perda. Gitu. Kalau tidak ada perintah dari B, Satker B, dia tidak dapat bergerak karena tidak bisa melakukan. Nah, ini yang sebetulnya yang ingin kami tegaskan, bahwa supaya Satpol PP ini tidak tumpul, biar tajam dan bisa melaksanakan tugas pokok fungsinya adalah penegakan perda. Nah, di situ. Walaupun kita sering melakukan penertiban, kami juga sering mengikuti penertiban miras, Kalau di Sidoarjo miras ini sangat bahaya banget karena yang menjual itu permasalahannya bukan di tempat yang sesungguhnya atau bukan yang mereka punya kewenangan untuk menjual. Sering kita lakukan ternyata penjualnya itu ada di rumah, di rumah penduduk, Dan kelasnya bukan sekelas eceran, tapi tingkatnya itu penjualan yang besar, Dan ini juga saya himbau kepada masyarakat Sidoarjo, saya juga minta tolong, kalau ada tetangga kanan kiri yang menjual, ya disampaikan, dilaporkan. Jangan diam saja, karena ini bagian juga daripada kebersamaan untuk penertiban penjualan miras yang ada di Sidoarjo. Ini luar biasa. Kami melihat sendiri dan dengan fakta kasat mata sendiri seperti itu. Ternyata lingkungannya juga diam saja, atau mungkin tidak berani. Mungkin tidak berani. Tapi kalau ada laporan kita anukan, akhirnya Satpol PP dengan pemerintah daerah ini bersama-sama dengan stakeholder yang lain, dengan Polri maupun yang lain, itu bisa melakukan penertiban tapi tidak bisa melakukan tindakan. Ya, ini yang bisa dilakukan. Lah, sedangkan yang di mereka yang punya kewenangan untuk menjual, katakanlah yang banyak izinnya adalah izin kategori A, hanya bisanya menjual bir, kebanyakan kayak di kafe-kafe, di karaoke itu mestinya harusnya yang bisa dijual hanya kelas itu, tapi di dalamnya ternyata lebih dari itu. Melanggar juga. Yang punya izin pun juga ada pelanggaran. Ada pelanggaran karena yang dijual itu bukan kategorinya, kan gitu, kategorinya. Lah, ini kita tindak. Jadi yang bukan kategorinya itu yang kita selesaikan. Kalau yang sudah punya izin sesuai dengan itu silakan. Nah, ini juga persoalan yang ada di Sidoarjo. Langkah untuk bisa merevisi atau menyegarkan perda ini agar lebih efektif lagi untuk penindakan peredaran miras dan juga rokok ilegal ini sejauh mana Pak sudah bisa dilakukan gitu? Karena kan kalau dibiarkan pun akhirnya ya mandek nantinya gitu. Ya, kapan hari di dalam tahun 2025 kami sudah melakukan pembicaraan bersama dengan Satpol PP. Ini Satpol PP sudah mulai bergerak untuk melakukan revisi perda. Nah, ini sudah dalam rangka pembahasan
Dan mudah-mudahan ini di awal tahun atau bulan depan ini sudah dipansuskan. Ya. Oke. Kalau sudah dipansuskan berarti nanti tahun 2026 ini perda ini akan selesai. Nah di dalam perda itu kami juga memberi masukan jangan sampai fungsi Satpol PP tumpul. Berarti kalau mau penindakan ya penindakan yang benar sesuai dengan penindakannya. Kan. Oke. Jadi tidak menunggu ada surat, tidak menunggu begitu ada pelanggaran, begitu ada sesuatu yang perlu tertibkan. Kan, gitu. Lah ini yang sedang kita acarakan adalah semacam seperti itu. Jadi inisiatif dari Satpol PP sudah dilakukan Sudah untuk dilakukan. langkah-langkah berikutnya. Ya, nantinya. sudah dilakukan. Baik, Ya. karena tentu cukup meresahkan ya pemirsa melihat kondisi kalau miras atau rokok ilegal ini dibiarkan tentu akan merugikan, ada banyak efek-efek lain yang juga akan muncul dan tentunya adalah efek-efek yang negatif yang ditakutkan atau dikhawatirkan bisa mengganggu kenyamanan dan ketentraman warga Sidoarjo. Kami jeda terlebih dahulu, usai jeda kami kembali dalam bincang-bincang pemirsa. Anda mungkin termasuk menjadi salah satu warga Sidoarjo atau yang mungkin juga sering berkunjung ke Kabupaten Sidoarjo melihat bagaimana Sidoarjo ini terus berupaya untuk melakukan perbaikan pembangunan di berbagai macam sektor. Termasuk mungkin yang menjadi ikonik salah satunya adalah alun-alun Sidoarjo. Saya mumpung bersama dengan Pak Wari kembali. Pak Wari, sudah cukup lama kita rasanya tidak bisa memanfaatkan alun-alun ini secara maksimal gitu. Yang dipantau dari Dewan apa nih Pak untuk terkait dengan kondisi alun-alun Sidoarjo? Alun-alun adalah pusat kota Kabupaten Sidoarjo. Tentu harus memiliki kesan yang indah, nyaman, tentram, damai kan begitu. Ya, beberapa saat yang lalu masyarakat Sidoarjo mendambakan tahun baru bisa dipakai untuk kegiatan di alun-alun. Alun-alun. Namun kenyataannya tidak dapat dilakukan karena memang terkendala terlambatnya pelaksanaan pembangunan. Nah, di dalam pelaksanaan pembangunan ini ada beberapa catatan. Mereka sudah melakukan adendum untuk perpanjangan sampai 50 hari. Tetapi perpanjangan itu juga harus diberikan pemahaman bahwa bukan perpanjangan saja, tapi mereka juga punya kena sanksi, yaitu harus melakukan denda per hari selama 50 hari. Nah, ini tugas daripada OPD Pengampu, seperti yang sudah pernah saya sampaikan beberapa saat yang lalu. Ayo OPD Pengampu mulai hari ini sudah melakukan penagihan denda. Walaupun nanti tata cara pembayaran denda itu setelah selesainya kegiatan adendum 50 hari. Karena nanti akan dihitung, jadi sebelum dilunasi, ya mungkin ya sebelum dilunasi harus dibayar dendanya dulu dan sebagainya. Lah, ini menjadi suatu catatan. Dan juga hal-hal yang semacam seperti ini harus dikonsisteni bagi pemerintah daerah. Karena alun-alun ini tempat yang bisa dikunjungi oleh seluruh masyarakat, baik itu orang warga negara Sidoarjo ataupun dari luar Sidoarjo, kalau mau ke Sidoarjo pasti akan melakukan berkunjung ke alun-alun ini. Apalagi sekarang sudah dipercantik, maka kecantikan alun-alun ini harus bisa bermanfaat untuk masyarakat Sidoarjo maupun masyarakat yang lainnya. Ini menjadi ikon Kabupaten Sidoarjo. Kalau dilihat di layar memang sedang terus dalam progres untuk dilakukan perbaikan dan harapannya memang menjadi semakin cantik gitu. Tapi begini Pak Wari, pembangunan dilakukan gitu ya, terlepas nanti sudah selesai dan bisa dimanfaatkan, tentu juga harus dijaga. Alun-alun misalnya, rumah sakit misalnya, bahkan ruas-ruas jalan misalnya. Nah, pengawasan untuk bisa menjaga aset-aset yang sudah selesai dibangun ini seperti apa Pak? Karena kan kita juga tidak mau apa yang sudah dibangun nanti akhirnya rusak gitu dalam waktu yang nggak terlalu panjang. Ini yang sedang kita kaji bersama, Pak, kaitannya dengan di dalam rangka pengawasan kegiatan. Yang menjadi tokoh utama adalah siapa yang punya kewenangan untuk mengelola alun-alun. Nah, ini kan dulu. Nah, siapa stakeholder siapa yang punya kewenangan di situ. Ya, ini harus ditentukan. Ya, harus ditentukan.
Contoh kalau seperti GOR, berarti Dispora yang punya kewenangan untuk mengatur ini. Betul. Lah, ya kan seperti itu contohnya. Lalu alun siapa ini? Mau diberikan apakah mau diberikan ke DLHK? Ataukah mau diberikan kepada siapa stakeholdernya? Lah, ini yang harus bertanggung jawab. Maka stakeholder yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemeliharaan alun-alun inilah, itulah yang harus punya risiko tanggung jawabnya, mulai pemeliharaan, penggunaannya. Andai kata masyarakat umum mau menggunakan alun-alun harus ada perizinannya atau dan sebagainya, harus diatur SOP-nya. Ini penting. Jadi selama tidak ada stakeholder yang mengatur, maka tidak akan sesempurna atau tidak akan bagus di dalam rangka pengelolaannya. Kalau saran saya kepada pemerintah daerah, tentukan siapa yang akan mengelola alun-alun tersebut. Sehingga jelas gitu ya Pak. Ya. Nanti pengawasannya, pemeliharaannya, pada siapa yang bertanggung jawab. Lalu bagaimana dengan warga Pak Wari? Maksudnya warga ketika mungkin menemukan ada yang perlu dilaporkan terkait dengan mungkin kondisi-kondisi lingkungannya, sebenarnya pola komunikasinya apa yang dilakukan warga? Apakah memang harus datang ke anggota dewannya, ke wakil rakyatnya, atau bagaimana pola komunikasi ini agar keluhan warga ini bisa cepat untuk keluhan direspon? warga itu sudah, kalau di Sidoarjo ada pos pengaduan, yaitu cepat melalui online dan sebagainya, itu ada semuanya. Cuma yang perlu menjadi bagaimana cara untuk menanggapi keluhan pengaduan masyarakat itu secara cepat. Ya, maka saran yang saya sampaikan kepada pemerintah daerah juga harus ada yang namanya tim penerima pengaduan keluhan masyarakat, sehingga di situ dari berbagai unsur juga dilibatkan. Oh, kalau ini persoalan tentang katakanlah masalah jalan, berarti di situ ada PU. Nah, harus ada timnya kan begitu, siapa yang bergerak. Sehingga di dalam pelaksananya tidak saling melempar. Oke. Ya, tapi di timbuk disitulah sebagai pengelola pengaduan masyarakat, maka yang akan melakukan kegiatan tersebut. Jadi terkoordinir dengan baik. Kalau sehari ini pengaduan ini pasti yang dilakukan sepanjang yang saya tahu sebagai DPR, pasti akan dilempar dari operator, nanti akan dilempar ke stakeholder OPDA, OPDB. Nah ini lama. Lama. Karena otomatis begitu pimpinan OPD memberikan delegasi melalui deposisi, ini kelamaan prosesnya. Tapi kalau ada tim di situ, tim yang melakukan, yang mengolah tentang pengaduan masyarakat, maka akan diolah di situ, dilakukan oleh tim di situ. Nah ini atau UPT atau apa namanya lah. Yang penting bisa melakukan penyelesaian pengaduan masyarakat secara cepat. Harapannya itu. Semakin praktis, semakin sederhana prosesnya, semakin cepat direspon, tentu itu yang lebih baik begitu Pak ya. Itu yang ingin diharapkan seperti itu. Yang diharapkan seperti itu, karena memang permasalahan Sidoarjo tentu tidak sedikit gitu ya. Dan satu permasalahan mungkin selesai, mungkin juga muncul permasalahan yang lain yang juga harus segera ditangani. Saya masih punya satu segmen terakhir, usai jeda pemirsa bincang-bincang kembali untuk Anda. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam bincang-bincang, masih dalam topik mengawal pembangunan dan aspirasi Kota Delta. Saya masih bersama dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Wari Handono, yang sudah begitu banyak membahas terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Sidoarjo yang juga terus dilakukan pengawasan oleh DPRD Kabupaten Sidoarjo. Tapi saya belum ke permasalahan yang juga mungkin menjadi concern, karena saya juga kemarin sempat berbincang dengan Pak Bupati juga terkait stunting Pak di Sidoarjo. Karena stunting di Sidoarjo ini juga ternyata masih menjadi PR yang cukup besar juga. Apa yang kira-kira bisa dilakukan pengawasan dari Dewan Pak untuk supaya permasalahan stunting ini angkanya bisa terus dikurangi dan bahkan bisa menjadi nol? Stunting, kita bicara stunting di Sidoarjo memang sesuatu yang perlu menjadi perhatian, karena ini pun juga menjadi program pemerintah pusat. Di dalam penanganannya, di dalam pelaksanaan kegiatan seharian yang dilakukan di desa, di situ ada yang namanya posyandu, ada kelompok kegiatan masyarakat yang lain, ya. Ada beberapa kendala yang mesti ini harus dipecahkan, yang sampai hari ini tidak terbicarakan sama sekali.
Salah satu contoh begini, ini mungkin ini pembicaraan ini nanti akan menjadi perhatian khusus ya. Bahwa kegiatan APBD Sidoarjo semestinya adalah dipakai untuk masyarakat Sidoarjo. Oke. Ya kan? Karena ini APBD. Ada APBC dan sebagainya, itu berarti masyarakat. Tapi di dalam rangka untuk penanganan stunting, kendala di dalam masyarakat bagi pelaku yang ada di bawah, terutama ibu-ibu kader, ibu-ibu kader ini yang melakukan. Pada saat melakukan pendataan, kebanyakan yang didata itu adalah orang-orang yang bukan penduduk setempat. Pendatang. Pendatang. Jadi mereka itu kos. Ya, kos. Dan tapi kepingin menerima pelayanan yang ada di situ. Pertanyaannya, apakah boleh? Ini yang kalau saya sebagai DPR saya bertanya kepada kader-kader, apakah boleh orang yang bukan penduduk setempat atau bukan penduduk Sidoarjo ini di luar Sidoarjo bisa menerima manfaat APBD Kabupaten Sidoarjo? Kan itu yang menjadi pertanyaan. Lah ternyata di lapangan itu hampir sebagian besar prosentasenya itu yang menerima manfaat itu adalah orang-orang yang kos, kategori kos. Begitu kami berikan pertanyaan, Pak, karena kita mendata tidak boleh memisahkan antara ini orang enggak. Tapi kita bicaranya adalah tentang penggunaan keuangannya. Nah, ini harus menjadi catatan kepada Dinas Kesehatan, kepada kader-kadernya, ayo penertiban di dalam rangka penanganan stunting ini supaya apa? Supaya jelas orang yang kena stunting dengan pelaksanaan kegiatan untuk pelayanannya itu biar sepadan dengan pemberian penanganan stuntingnya kan gitu. Nah ini persoalannya di sana yang ada saat ini. Nah jadi, ini sinkronisasi ini ya Pak ya, ya. Karena kondisi di lapangan ternyata nggak hanya warga Sidoarjo saja itu gitu masalah, tapi belum pernah terungkap ini. Nah ini ya, ya sementara banyak juga Sidoarjo ini kan begitu majemuk ya Pak, banyak juga pendatang-pendatang yang hadir di Sidoarjo dan ternyata juga ada permasalahan stunting di sana. Yang kalau APBD Sidoarjo mungkin juga jadi nggak bisa mencakup semuanya. Tidak bisa mencakup semuanya, ya, karena jelas bahwa APBD adalah untuk melayani masyarakat yang ada di Sidoarjo. Karena juga tentang kesehatan, kalau Pak Bupati itu kan punya bebas untuk memberikan kesehatan secara gratis dan sebagainya. Nah kalau ini tidak memiliki KTP Sidoarjo, maka kan tidak dapat direkomendasi untuk biaya gratis. Ya. Nah ini kan juga persoalan. Gitu. Kadang-kadang masyarakat itu ngeyel, Pak saya sudah 15 tahun berdomisili di sini. Iya domisilinya, tapi KTP-nya kan bukan KTP sini. Ya. Nah, ini persoalan. Oke. Ya, ini persoalan yang perlu menjadi pencermatan bersama. Betul. Jadi kondisi di lapangan ya mungkin nggak hanya Kabupaten Sidoarjo saja yang mengalami, tapi banyak kota-kota, terutama kota besar juga yang masyarakatnya majemuk tentu mengalami kondisi seperti ini. Dan ya tentu saja harapannya sih APBD Sidoarjo bisa cukup makmur ya Pak, supaya bisa mengcover itu semua. Begitu. Saya ada di menit-menit terakhir Pak Warih, mungkin Anda juga bisa menyampaikan ke warga Sidoarjo supaya pembangunan ini kan juga tentu kolaborasi hingga ke warga juga ikut merasakan, ikut terlibat juga. Apa yang ingin disampaikan ke warga Sidoarjo Pak untuk mensukseskan pembangunan di Sidoarjo? Saya sampaikan kepada masyarakat Sidoarjo, seluruh warga Sidoarjo, sekarang pemerintah desa sudah mengalami penurunan dana desa. Artinya dengan adanya penurunan dana desa, kalau dulu desa bisa mengelola bisa sampai 1 miliar. Tapi saat ini tahun 2026 hanya 300 sekian. Artinya penanganan stunting pun juga akan mengalami kendala juga keterkaitan dengan pendanaan. Maka saya sampaikan pada seluruh masyarakat Sidoarjo, mari kita bersama-sama mendukung kegiatan pemerintah kabupaten, pemerintah desa, supaya bisa berjalan walaupun anggaran yang sedikit, tapi bisa dimanfaatkan untuk banyak kegiatan. Dan ke depan saya harap ini akan banyak lebih mendorong untuk swadaya masyarakat. Karena tanpa adanya swadaya masyarakat, maka kegiatan pemerintah desa ke depan tidak akan berjalan. Jadi
mungkin ini sebagai awal kami menyampaikan kepada masyarakat dan kami akan melakukan sosialisasi ke seluruh desa bahwa dengan turunnya anggaran transfer pusat ke daerah ke desa semakin berkurang, maka tentu akan merubah pola kerja pemerintah desa untuk kelanjutannya, dan ini harus menjadi pemikiran bersama, tanggung jawab bersama kepada masyarakat termasuk DPR kita, bagaimana nanti akan turun untuk sukses sosialisasi semuanya, bagaimana perkembangan masyarakat Sidoarjo untuk bersama-sama membangun yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Waryandono sudah bersama kami di Bincang-Bincang. Tentu ada banyak ulasan dan harapannya adalah 2026 Sidoarjo bisa lebih baik, pembangunan-pembangunannya juga sukses, dan kesalahan-kesalahan yang terjadi di 2025 tidak berulang kembali ya Pak, di 2026, agar masyarakat juga bisa segera mendapatkan atau merasakan manfaat dari pembangunan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Waryandono sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, juga terima kasih pemirsa sudah bersama kami dalam Bincang-Bincang. Saya Disan Nugraha pamit, selamat malam, sampai jumpa.